Haleluya, haleluya, shalom alaikum hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya membagikan sebuah artikel yang menurut saya ini sangat penting, supaya orang-orang yang selama ini melihat sosok Abdul Somad bisa melek ya. Kita bukan membenci Abdul Somad, tetapi kita mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis. Dan kita mengajak orang supaya memilih ulama ataupun ustadz yang bisa membawa damai, membawa hal positif, membawa orang supaya orang semakin hari semakin takut akan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai kebenaran. Semakin hari semakin bisa mencintai sesama dan menghormati antar umat. Bukan pemecah belah. Bukan mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Bukan berkata mengenai ISIS dan menempatkan sesuatu di badan lalu letupkan. Bukan itu. Ya, yang tidak radikal. Sebuah artikel di suara.com, di situ dikatakan disebut penceramah radikal, ratusan santri tolak Ustadz Abdul Somad ceramah di Madura. Ratusan santri yang tergabung dalam gerakan Santri Madura dikabarkan melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada Jumat tanggal 20 bulan 5 2022. Mengenai kebenaran berita ini atau tidak Bapak Ibu, silahkan saudara nanti bisa melihat di suara.com. Ya, mengenai ini hoax atau bukan, silahkan saudara nanti yang akan menyimpulkan ya. Nah, ternyata bukan saja negara luar yang menolak kedatangan Abdul Somad, termasuk santri yang ada di Madura juga tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dianggap ceramah Ustadz Abdul Somad radikal. Ternyata masih banyak sekali Bapak Ibu santri yang tidak senang dengan sikap Abdul Somad ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad, khususnya mengenai radikal. Tidak semua tidak senang ya. Khususnya mereka tidak senang itu khusus Bapak Ibu mengenai radikal. Apa yang disampaikan oleh Abdul Somad tentang radikal, itu yang tidak orang-orang senang. Itu yang tidak disenangi oleh orang. Dan ini juga yang menyebabkan Abdul Somad ditolak di Singapura dan negara-negara lain yang pernah menolak Abdul Somad karena pidato radikalnya Abdul Somad mengenai video berikut ini Bapak Ibu. Kita ulang video ini supaya mereka bisa sadar ini tidak boleh main-main. Indonesia tidak boleh disuriahkan. Jangan sampai Indonesia disuriahkan. Ya, maka kita terus mengajak orang untuk melihat apa isi video daripada Abdul Somad sehingga dia ditolak dan dia dicap sebagai penceramah radikal. Ini videonya Bapak Ibu. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal. Ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Nah, saudara sudah melihat, itulah alasan Singapura dan negara-negara yang pernah menolak Abdul Somad tidak boleh masuk ke negara mereka. Mereka benar-benar selektif terhadap
penceramah-penceramah yang ingin masuk ke negara mereka. Teratur. Saya akan teruskan baca di suara.com. Nah, seperti diberitakan makassar.terkini.id, jaringan suara.com. Kabar tersebut diketahui dalam surat pemberitahuan aksi yang dilakukan santri Madura kepada Kapolres Sumeneb. Dalam surat tersebut ditandatangani Ustadz Ahmad selaku koordinator aksi. Mereka dalam suratnya menganggap Ustadz Abdul Somad sebagai salah satu pendakwah yang mengajarkan Islam radikal dan intoleran. Nah, ini benar sekali sikap santri-santri yang ada di Madura. Harus menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Ustadz-ustadz yang radikal, yang mengajarkan, yang membawa faham radikal, yang membawa faham khilafah, yang bisa membuat antar umat pecah, itu harus ditolak. Siapapun, baik pendeta, ustadz, ulama, yang namanya penceramah, mau dari agama apapun, kalau membawa paham khilafah, paham yang bisa bikin gaduh antar umat beragama, tolak. Ya, tolak. Jadi daerah-daerah lain harus mencontoh juga apa yang sudah dilakukan oleh santri di daerah Madura. Alasan tersebut menjadi landasan aksi demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan mewaspadai penyebaran paham ekstrim kepada masyarakat Sumeneb. Nah, atas dasar itulah Bapak Ibu, mereka melakukan aksi demo. Nah, untuk apa? Supaya mencegah dan mewaspadai penyebaran paham ekstrim, paham radikalisme, ya, ataupun paham khilafah. Nah, terlampir surat juga Bapak Ibu, Gerakan Santri Madura, nomor istimewa, lampiran, strip perihal surat pemberitahuan aksi kepada yang terhormat Kapolres Sumeneb di tempat. Assalamualaikum WRWB. Puji syukur kita panjatkan kehadirat. Nah, nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu supaya kita bisa melihat, ya. Saya lanjutkan baca di artikel ini. UAS merupakan penyebar Islam radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Maka demi mencegah dan menjaga keamanan masyarakat Madura dari radikal dan intoleran, kami atas nama Gerakan Santri Madura akan melakukan demonstrasi menolak kedatangan UAS di tanah Madura. Tulis isi surat pemberitahuan aksi Gerakan Santri Madura. Dalam surat pemberitahuan, Gerakan Santri Madura melakukan aksi yang berlangsung pada pukul 13 WIB dengan masa aksi berjumlah 200 santri Madura. Kemudian masa aksi disebut turut membawa mobil komando, spanduk, dan perangkat demonstrasi lainnya. Adapun Ustadz Abdul Somad direncanakan akan mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al-Amin Parendun, Sumeneb pada Jumat 20 Mei 2022 pukul 19.30. Selanjutnya, Ustadz yang tengah ramai diperbincangkan karena dilarang masuk ke Singapura itu akan berceramah di Pondok Pesantren Muizzul Amin Al-Islami, Pangentenan, Pamekasan pada Sabtu 21 Mei 2022 pukul 8. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mari kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita agar damai, aman, tentram. Bila bangsa dan negara kita aman, maka kita tinggal di bangsa ini pun damai. Kita tinggal tentram. Tidak perlu was-was dan khawatir. Kita juga berdoa supaya pemerintah kita selalu menjaga keutuhan NKRI. Kita berdoa buat TNI Polri supaya diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan di saat mereka menjaga dan mengamankan bangsa dan negara kita dari paham-paham radikal. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kita berdoa supaya tidak ada kadrun di bangsa dan negara kita. Tidak ada kadrun di lingkungan pemerintah. Bila kadrun ada, kita berdoa supaya mereka bertobat, percaya kepada Yesua HaMasiah tentunya. Ya, setidaknya mereka tidak lagi menyebarkan paham-paham radikal, paham-paham khilafah ke bangsa dan negara kita. Stop mensuriahkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Salam murtadin.